manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Ini kata Cak Imin. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya, kibin gitu. Iya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Iya. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Wong Pak Prabowo saja kadang ragu mendekati habaib, tapi Nusron malah aktif. Kalimat itu diucapkan Cak Imin di hadapan para alumni PMII sambil tertawa lepas. Ruangan pun meledak dalam tawa, khas suasana pertemuan para mantan aktivis yang kini banyak berseragam pejabat. Tapi di balik kelakar itu, terselip pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa Prabowo, seorang jenderal yang dikenal tegas dan berani, justru bisa ragu mendekati habaib? Pertanyaan ini di satu sisi terdengar ringan, tapi di sisi lain membuka ruang refleksi besar tentang hubungan agama, politik, dan simbolisme kekuasaan di Indonesia modern. Sebab di negeri ini, hubungan antara pemimpin politik dan tokoh agama seringkali lebih kompleks daripada sekadar urusan iman. Ia adalah permainan simbol, jaringan pengaruh, dan seringkali panggung pencitraan yang halus. Mari kita tarik sedikit ke sejarah. Sejak masa kolonial, para habaib atau keturunan Nabi dari Hadramaut telah menjadi figur dengan dua wajah spiritual dan wajah sosial politik. Martin van Bruneysen dalam bukunya Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, menulis bahwa karisma habaib berfungsi sebagai jembatan sosial di tengah masyarakat yang mencari sosok panutan. Sementara Eng Seng Hao dalam The Graves of Tarim menjelaskan bagaimana diaspora Hadrami menyebar ke berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sambil membangun jaringan nasab, pernikahan, dan otoritas keagamaan lintas benua. Dari situ muncul apa yang bisa disebut politik darah, bahwa kehormatan spiritual bisa diwariskan melalui garis keturunan. Dan disinilah simbol-simbol seperti serban, nasab, dan gelar al-ifrik mulai menjadi tanda kesucian sekaligus identitas sosial. Tapi zaman berubah. Di era media sosial, simbol yang dulu sakral kini masuk ke arena publik yang tak lagi suci. Habaib kini hadir bukan hanya di panggung dakwah, tapi juga di For You page TikTok. Bukan cuma di majelis taklim, tapi di podcast dan vlog spiritual. Karisma yang dulu lahir dari nasab kini bertemu algoritma. Dan disinilah muncul dilema baru. Ketika yang dulu dianggap aura ilahiyah, kini menjadi branding pribadi. Ketika serban bisa jadi konten, dan nasab bisa jadi label. Mungkin disinilah letak keraguan Prabowo yang disindir Cak Imin itu. Keraguan bukan berarti antipati terhadap habaib, tapi kewaspadaan terhadap simbolisme agama yang terlalu politis. Bung Karno pernah menulis dalam Di Bawah Bendera Revolusi, Islam yang datang dari tanah Arab janganlah membuat kita menjadi orang Arab. Kalimat itu bukan kritik terhadap Arab, tapi pengingat bahwa Islam di Indonesia harus hidup dengan jiwa bangsa Indonesia. Bahwa iman tidak boleh menghapus kebangsaan. Soekarno sadar betul ketika agama kehilangan konteks lokalnya, yang muncul bukan kesalehan, tapi kekakuan. Dan mungkin dalam konteks hari ini, keraguan Prabowo bisa dibaca sebagai sikap serupa, sebuah refleksi nasionalis terhadap politik nasab dan glorifikasi asal-usul yang makin berlebihan. Sebab beberapa tahun terakhir, kita melihat fenomena yang menarik sekaligus membingungkan. Glorifikasi Tarim, Yaman, Hadramaut, dan segala bentuk narasi bahwa Indonesia adalah tanah para wali Tarim. Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Seolah-olah sejarah bangsa ini hanyalah cabang dari sejarah Arab. Padahal kita punya ratusan ulama lokal, kiai kampung, dan guru ngaji yang juga berjuang membangun iman dan kebangsaan tanpa perlu glorifikasi keturunan.
Keraguan Prabowo dalam konteks ini bukan jarak spiritual, tapi batas nasionalisme. Ia seperti berkata dalam diam, kita hormat pada habaib, tapi kita juga punya akar sendiri. Memasuki era 2020-2025, peran habaib berubah cepat. Zainul Malalbisawi dalam Masterpiece Islam Nusantara menulis bahwa kekuatan Islam Nusantara justru terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan budaya lokal. Tapi kini, di tangan generasi digital, wajah itu berubah. Habaib muda tampil dengan gaya influencer spiritual. Ada yang berdakwah sambil bercanda, ada yang mengutip dalil sambil pakai filter beauty kamera. Beberapa di antaranya viral, sebagian lainnya malah terseret isu serius. Soal keaslian nasab, perebutan legitimasi, bahkan haul yang berubah jadi festival politik. Contohnya haul Solo untuk Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama besar yang dimakamkan di Yaman. Perayaan di Solo kini begitu besar, kadang melampaui hari nasional. Dan di tengah gegap gempita itu, banyak yang mulai bertanya, apakah kita sedang mengenang ulama atau sedang merayakan identitas Arab di tanah Jawa? Tempo dan Kompas beberapa tahun terakhir mencatat, fenomena glorifikasi habaib seringkali beririsan dengan kepentingan politik elektoral. Aura kesucian berubah jadi modal politik, dan nasab berubah jadi strategi komunikasi. Dalam situasi seperti ini, sikap Ragu Prabowo menjadi menarik, karena bisa jadi ia menyadari bahwa politik agama hari ini tak lagi sesuci simbolnya. Ia bukan sekadar ruang spiritual, tapi juga ruang perebutan pengaruh dan suara. Max Weber pernah menjelaskan 3 jenis otoritas, tradisional, karismatik, dan rasional legal. Negara modern idealnya berdiri di atas otoritas rasional legal, hukum, sistem, dan prosedur. Sementara habaib berdiri di atas otoritas karismatik, warisan spiritual, dan legitimasi moral. Ketika dua otoritas ini bertemu, yang dibutuhkan bukan fanatisme, tapi keseimbangan. Gus Dur adalah contoh terbaiknya. Ia bisa berjanda dengan habaib tanpa kehilangan identitas nasional. Ia bisa menghormati nasab tanpa harus tunduk pada simbol. Seorang kiai pernah berkata, Gus Dur itu bisa manggil habaib sambil nyengir, tapi tetap dihormati. Sementara di era sekarang, satu salam saja bisa viral dan diartikan sebagai restu politik. Mungkin itu sebabnya Prabowo memilih hati-hati. Dalam politik modern, keraguan kadang lebih aman daripada kedekatan. Keraguan pada titik tertentu adalah tanda akal sehat. Ia lahir dari kesadaran bahwa tidak semua yang berserban adalah suci, dan tidak semua yang ragu adalah kufur. Ketika agama menjadi dekorasi kekuasaan, dan dalil menjadi bahan debat medsos, keraguan adalah bentuk resistensi rasional. Mungkin benar tak Kaca Imin. Yang paling aneh di PMI itu Nusron Wahid. Idenya banyak, kadang gagal lucu. Tapi justru dari kelucuan itulah lahir refleksi, bahwa di negeri ini yang berani tertawa, kadang lebih waras daripada yang terlalu yakin. Dan barangkali yang paling menarik bukan Nusron yang aktif, tapi Prabowo yang ragu. Karena di tengah hiruk-pikuk politik simbolik, keraguan bisa jadi tanda berpikir bukan tanda menjauh. Keraguan bukan lawan iman. Ia adalah rem bagi kesombongan simbolik. Ia mengingatkan kita bahwa bangsa ini dibangun bukan oleh darah suci, tapi oleh keringat rakyat biasa. Seperti kata Bung Karno dulu, Islam Indonesia bukan Islam yang meniru bangsa lain. Maka jika Prabowo ragu mendekati habaib, mungkin bukan karena kurang iman, tapi karena terlalu cinta pada Indonesia. Keraguan adalah bagian dari iman yang berpikir. Dan barangkali di tengah derasnya glorifikasi nasab, simbol, dan serban, kita justru butuh lebih banyak pemimpin yang ragu. Ragu untuk mencium tangan kekuasaan, ragu untuk memeluk simbol tanpa isi, dan ragu untuk menggadaikan nasionalisme atas nama kesucian yang belum tentu suci. Karena di negeri yang terlalu banyak dalil, kadang yang paling religius adalah mereka yang paling tenang berpikir. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron lah ya. Ini kata Cak Imin. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya, Mukibin gitu. Iya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Iya. Itu Benar. luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus
sudah nggak begitu banyak dalil, nuson dalil terus sekarang.